instruktur Anda akan menyebutkan 14 nama suatu barang dan setiap peserta menentukan apa mereka membutuhkan atau merupakan keinginan beserta alasannya, ya. Sekarang cuttingnya mana? Sudah di sana. Nah, adik-adik sekarang ke kelas sebelah, ada di sana cutting. Nah, silahkan mana kebutuhan dan keinginan diskusi kelompok. Ayo kita kembali. Apa ada keinginan karena kalau kita ingin konsultasi, ya, makin geser terus ya. HP baru, kalau investasi jadi kebutuhan ini masalah ini bisnis ini. HP zaman jadul. Saya kasih tempelan ini, ditempellah di sini mana kebutuhan dan keinginan kita presentasikan. Bisa? Nah, contohnya ini. Nah, kelompok ini antar di mana kebutuhan atau keinginan dibuat bundernya sesuai dengan yang di sana. Sebenarnya ada 14. Hah? Jepang. Tadi semuanya kebutuhan, betul semuanya istri keinginan. Kayak utang keinginan. Ya, gantian. Ya, boleh. Andre, keinginan. Mas kebutuhan. Ya, alasannya kenapa ini kebutuhan, ini kenapa ini kebutuhan, coba alasannya. Iya, kenapa nilai kebutuhan dengan alasan? Ayo semua dengar. Yang jadi beli pulsa itu kebutuhan. Iya. Alasannya ya karena zaman sekarang itu internet semua, jadi kalau ada pulsa bisa connect. Kemudian menabung itu kebutuhan supaya tak ada yang tahu kan masa depan bagaimana, jadi dana cadangan. Betul. Kalau bayar cicilan ini perlu juga, soalnya kalau tak nanti dikejar sama debitur. Kemudian beli sembako ya kebutuhan. Bayar utang juga kebutuhan. Bayar listrik ya juga kebutuhan, karena kalau tak nanti dicabut. Kemudian beli tas baru ini keinginan, soalnya kan sudah ada tas yang lama habisnya, jadi belum tentu diperlukan. Kemudian beli HP baru juga sama. Untuk modal usaha toko ini kebutuhan, soalnya ya untuk semakin berkembang perlu modal. Kemudian beli baju baru juga keinginan, sama sama tas baru. Untuk kartu kredit ini juga keinginan, soalnya kalau misalkan kita punya kartu kredit takutnya jadi konsumtif. Kemudian untuk bayar sekolah anak kebutuhan, karena wajib menyekolahkan anak. Kemudian untuk beli perhiasan ini bisa kedua ya, tergantung kasusnya. Kalau keinginan ya bisa untuk kebutuhan sebagai instrumen investasi juga bisa. Kemudian yang isi baru ini keinginan, karena di lama seharusnya tidak ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tadi engkau kalau ini. Nah, CC. Nah, tadi kan nggak mau dia, padahal dia bisa. Hebat kan? Tepuk tangan sekali lagi. Ayo, Kevin. Ganteng gitu tapi. Silakan. Ya, membeli pulsa kan yang membeli kebutuhan itu karena ya. Lihat temen, jangan lihat ibu. Nah, dari
beli pulsa itu ya termasuk kebutuhan karena sebagian besar orang sudah memiliki handphone dan menggunakan pulsa untuk telepon, untuk menggunakan internet. Kita perlu menabung untuk kendaraan jaga-jaga. Kerasan sedikit. Salah suaranya ini. Buat jalan motor itu termasuk kebutuhan. Gara-gara kasar. Buat jalan motor itu termasuk kebutuhan. Jadi kalau tidak bayar itu langsung kita motor. Atau termasuk kebutuhan. Tidak perlu jelasin seperti itu. Bisa dengar, apa suaranya? Dengar nggak semua? Nah, ulang lagi, harus kerasan. Udah dengar suaranya sampai sana ya? Udah dengar kan? Ayo kerasan sedikit. Di pulsa itu termasuk kebutuhan. Karena sebagian besar orang memiliki handphone dan membutuhkan pulsa, telepon, kontak, atau makan. Nah, bagus. Terus. Kita perlu menabung mungkin ada keluaran mendadak. Baik yang motor kebutuhan. Ya. Oke. Bisma aku kebutuhan tidak bayar utang sama kebutuhan. Ya kalau nggak bayar utang itu bakal terus sakit. Bagus. Mampu. Cepat tepuk tangan dulu. Terus. Nah, listrik sama kebutuhan. Gara-gara kalau nggak bayar listrik, nanti yang kita malam makan gelap. Pinter. Tepuk tangan lagi. Jadi tas baru itu masuk keinginan. Gara-gara kalau cuma tas, ya kecuali tas yang bank baru. Pinter. Tepuk tangan lagi. Di HP baru itu masuk keinginan. Jadi sebagian besar handphone satu desain untuk bertahan lama. Bagus, tepuk tangan lagi. Terus itu termasuk kebutuhan gara-gara supaya menghasilkan uang lebih banyak lagi. Bagus. Ini baju baru, jadi termasuk keinginan. Di sini saya menjelaskan tentang beli pulsa. Beli pulsa di sini merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan buat seluruh masyarakat, terutama kita yang menggunakan handphone, dan juga bisa juga pulsa listrik. Yang berikutnya menabung sangat dibutuhkan juga buat kita, terutama buat kita di masa ke depan yang akan datang sangat dibutuhkan. Yang berikut bayar cicilan motor. Bayar cicilan motor merupakan kebutuhan di mana di era sekarang banyak pekerjaan yang membutuhkan motor, terutama buat pekerjaan-pekerjaan yang jauh. Yang keempat itu beli sembako, ya semua manusia pasti butuh makan. Dan pada yang kelimanya bayar utang, ini pada kebutuhan karena kita sangat membutuhkan uang di mana-mana. Jadi kita yang sudah semua bisa dijual. Terus yang berikut bayar listrik. Bayar listrik ini merupakan kebutuhan utama di mana kita memiliki rumah dengan listrik. Yang berikut berita baru. Berita baru merupakan keinginan untuk memenuhi hasrat. Sedangkan berita baru juga sama keinginan. Sebab kalau kita bisa menggunakan HP yang lama akan diganti. Yang berikut adalah modal usaha toko. Modal usaha toko ini menunjukkan ya ada kita berusaha ini. Yang berikut beli baju baru. Beli baju baru merupakan keinginan. Ya kalau kita masih bisa menggunakan baju yang lama akan beli baru. Yang berikut kartu kredit merupakan keinginan itu buat orang-orang yang memiliki uang berlebihan, kalau ada begitu banyak yang memiliki kartu kredit. Yang berikut bayar anak sekolah. Bayar anak sekolah sangat penting, itu memang kebutuhan dikarenakan ketika kita punya anak berarti kita memiliki tanggung jawab besar, jadi kita harus memberikan dia uang sekolah.
Yang berikut beli perhiasan emas. Beli perhiasan emas ini kalau taruh di kebutuhan dikarenakan emas ini dapat dijadikan investasi di yang kita tahu bahwa emas harganya bisa naik bisa turun. Yang berikut beli TV baru. Beli TV baru ini merupakan keinginan hanya untuk menghibur kita semua. Terima kasih, bagus sekali. Nah, kan ternyata semua mampu kan? Nah, inilah yang harus kita rubah mindset kita sesuai kebutuhan. Jadi untuk anak berbeda-beda segmennya yang butuh, ya. Saya juga punya. Saya tidak perlu lagi kalau kita selalu sesuai dengan keinginan, nanti ada terjadi sesuatu. Saya akan lanjutkan. Semua bagus. Ini dari ketiga kelompok ini saya bangga semua kebutuhan ini adalah salah satu menabung. Nah, saya sering ngajar itu menabung ini adalah keinginan. Nah, dia itu konsumtif, dia bukan wirausaha, dia itu karyawan. Jadi kalau karyawan sekarang dapat gaji, habis ke mall, nanti bulan depan masih ada gaji. Kalau pengusaha enggak, dia harus nabung pada waktu paceklik, dia masih punya saving, punya tabungan. Ya, tepuk tangan ketiga kelompok. Kebutuhan, keinginan, definisi, hal-hal mendasar penting untuk kelangsungan hidup. Jika tidak ada, tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya, kebutuhan rumah, pakaian, makanan, minuman, biaya sekolah, biaya kesehatan. Keinginan, definisi, jika tidak ada, tak bisa menjalani hidup. Bisa digantikan dengan barang lainnya. Contoh keinginan, mainan, rokok, barang, branded, buku, gadget terbaru. Apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan tidak bisa ditunda, keinginan bisa ditunda. Kebutuhan direncanakan dalam tujuan keuangan, keinginan tidak direncanakan dalam tujuan keuangan. Kebutuhan memberikan pemasukan tambahan, keinginan tidak memberikan pemasukan tambahan. Kebutuhan terbatas, keinginan tidak terbatas. Kesimpulan, bagaikan air di daun talas. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Nitin. Kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kita biasa hidup itu banyak keinginan yang kita inginkan. Nah, jangan kita hidup seperti ini. Kesimpulan, bagaikan air di daun talas. Baru dapat uang sudah habis. Bisa? Tapi tidak bisa. Apa sih? Tidak bisa saving, tidak bisa nabung. Ya ada orang itu kan orangnya. Jadi berapapun dia punya uang habis. Dia tidak bisa seperti apa sih orang yang produktif, dia konsumtif. Berapapun uangnya akan habis. Nah, inilah yang harus kita rubah mindset kita. Jangan seperti air di daun talas. Dapat berapapun habis. Bisa terima? Itulah yang saya. Nah, dari sini baru saya bisa jelaskan kebutuhan uang jauh lebih besar daripada kesempatan menghasilkan uang yang ada di diri kita. Betul? Dari akhir sampai akhir hayat kita butuh uang nggak? Adik-adik itu nggak mungkin kayak ibu selalu sehat kan? Suatu ketika sakit butuh uang nggak? Nah, kemudian kita tidak ingin kita doa yang baik. Siapa tahu keluarga kita mendapat musibah, apa kita tega? Tidak bantu, butuh uang nggak? Butuh. Nah, terjadi apa lagi? Gempa. Ngeri nggak kalau gempa? Nggak bisa jualan, sini sudah masuk, sudah daerah mati. Belum COVID muncul, butuh uang nggak? Nah, kalau dalam kondisi musibah bencana alam kita tidak punya saving, gimana? Mau cari gimana? Nah, caranya kita saving, nabung pada waktu musibah adalah kita punya saving. Setuju? Nah, ini kesempatan menghasilkan uang terbatas kayak tadi, ada yang main game. Dan kalau tidak kerja atau buka usaha, ada uang nggak? Tapi pengeluaran uang setiap hari tidak bisa sok
Kalau orang enggak kan, dia Ada bisa kunci. puasa dan keluar, dia diem. Tapi kalau baik, tambah dia jalan. Lapar saya, tapi dia bisa ngomong lapar dan gitu. Nah, inilah penghasilan harus diatur sebaik-baiknya. Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana cara mengatur keuangan. Dia gampang-gampang sulit, tapi kalau sudah berubah mindset, tidak kita sadar bahwa dari lahir sampai akhir hayat pakai uang nggak? Nah ini, sekarang tingkat keluarga, ya, ada keluarga kandung, ya, keluarga inti kalau sudah berkeluarga. Nah, kemudian ada keluarga kandung dari pihak laki dan perempuan. Keluarga besar yaitu gabungan keluarga. Nah ini, penghasilan keluarga inti diprioritaskan dulu yang inti, baru keluarga kandung dan keluarga besar yang bisa membeli. Kita nggak beli, tapi itu aturannya, betul nggak? Nah ini, fase kehidupan. Nah, fase menerima ini dari umur 0 sampai 25. Ya. Jadi umur 0 sampai 25 fase kita menerima. Tapi kalau di negara barat 17 tahun fase penerima. Setelah itu dia harus dicarikan, nggak mau orang tua membiayai. Tapi kita di Indonesia 0 sampai 25 masih fase menerima. Kemudian 25 sampai 55 itu memberi, membiayai keluarga, anak dan lain sebagainya. Nah, fase menikmati yaitu gimana? Dari umur 55 sampai ke atas itu sudah menikmati. Anak sudah jadi, punya cucu kayak saya menikmati. Mau kemana-mana, tidak sombong, tinggal telepon, mau berangkat, ya, kan tinggal jalan aja. Mau apa-apa, menikmati di hari tua. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya minta pertanyaan masukan. Sepakat nggak fase menikmati? Nah ini adik-adik coba dilihat dan diisi, waktunya hanya 5 menit. Evolusi kehidupan. Jadi di sini isi nama, ya. Nama ada di kotak itu. Saya ambil. Cara mengisi pada kotak nomor 1 tulis tanggal kelahiran adik-adik, kemudian tuliskan tahun-tahun setelah tahun kelahiran Anda di samping nomor urut kotak. Beri tanda tahun ini sesuka Anda, kemudian isilah kotak setelah tahun ini dengan hal yang Anda niatkan, cita-citakan dan harapan terjadi di masa depan. Nah sekarang ada di sini tuh dari 0 tahun ya. Nah tanggal kelahirannya. Nah sekarang umurnya berapa di sana dilihat. Yang ada tahun berapa. Nah coba tolong diisi 5 menit. Oke? Lahirnya tanggal berapa? Coba nomor 1. Ya coba nomor 1 coba. Nah ini diisi. Ini kan 0. Ini tanggal kelahiran nomor 1. Nomor 1 tanggal lahir kan di sana. Oh, 01 tambah nomor 1 ya. Nah, 0 itu tidak ada kan masih. Nah, sekarang umur berapa? Dilihat untuk masa depan apa cita-citanya, mimpinya. Ayo, selamat bekerja. Tahun ini 2021 kan 16. Apa kesukaannya diisi di sini? Ya, apa kan kesukaannya? Nah,
Kemudian Istilah belum kotak. ada. Nah, terus Istilah kotak setelah tahun istilah kota ya, setelah tahun ini. tentang hal yang Anda inginkan Nah, apa atau niatnya? cita-citakan. Iya. Apa yang dicita-citakan setelah 2000? Kan sekarang umurnya kan 16. Nah, setelah itu apa dicita-citakan setelah umur 16? Nah, kayak saya itu punya mimpi, cita-cita saya ingin ya ini for example saya sekolah waktu di Australia, saya punya mimpi tahun sekian saya punya anak. Nah, terus tahun sekian mimpi saya anak bisa kuliah. Doakan. Nah, sudah selesai. Mimpi saya nanti anak saya dapat jodoh yang baik, punya cucu. Itu mimpi saya dikabul. Yang positif. Oke? Ayo. Selamat bekerja. Bisa semua. Oh, berarti bisa kan? Nah, iya kan? Enggak usah sakit. Nah, cuma berapa tahun? Di rumah kerjakan. Kita punya mimpi pasti nanti dikabulkan. Kita punya niat pasti dikabulkan. Nah, kita punya niat dengan jangka panjang, ya. Nanti kita bisa setting, kita buat pembukuan. Nah, saya punya mimpi saya ini umpamanya di mobil. Nah, sekarang berapa tahun saya? Oh, mimpi sekian. Saya dapat gaji sekian. Nanti saya setting untuk mobil sekian ini. Saya kepingin punya rumah atau saya ingin kuliah. Nah, saya tahun berapa? Mulai dari sekarang saya harus tabung. Itu caranya. Ya, nanti pelan-pelan. Ya, selamat bekerja. Kan bisa semua. Apa keinginannya? Apa mungkin coba satu. Tahun ini? Ini dulu. Iya, belum dibaca. Terserah. Mimpinya apa? Boleh. Nah, mimpinya jangka panjang apa kan bisa. Jadi dengan adanya mimpi jangka panjang, jadi nanti kita buat perencanaan. Nanti saya bimbing. Ya? Bebas sendiri-sendiri. Beda ini teman dengan teman nggak bisa sama. Kayak saya setelah pulang sekolah ini saya pakai ini. Apa yang saya inginkan ya Tuhan kabul. Saya inginkan karena dulu saya kepingin ya terus sih dokter atau apoteker, tapi tidak ada yang mendukung saya disuruh petani karena papa punya hutang. Saya itu menyenangkan papa, yang penting saya minum. Ternyata terbalik saya punya mimpi uang. Nah, saya punya mimpi, saya punya anak bisa jadi ini, saya terkabul. Pokoknya yang baik, yang positif, jangan yang jelek. Ucapan itu doa, kalau jelek nanti betul jelek. Setuju? Ya, saya sayang sama anak-anak ini, saya minta seperti saya. Orang bilang, kayaknya cuma di sekolah kan anak saya besar. Tapi Allah gitu, karena masing-masing anak punya rezeki bersama. Nah, saya bangga bisa ketemu ini, karena saya dapat ini dari sana. Jadi saya disuruh berbicara yang positif, jangan yang negatif. Kalau kita sehat, jangan bilang sakit. Kayak teman saya, dia sehat, dia bilang sakit, tak pernah masuk. Nah, suatu ketika dia benar sakit, masuk ICU, tidak ada yang datang. Ucapannya kan doa. Kayak kemarin, sesuai sesukanya apa? Ini kesukaannya apa? Tahun ini apa yang disukai? Apa main? Ayo. Kita main game gitu. Nggak ada apa-apa, tulis. Ya udah. Nah, kemudian tahun berikutnya apa? Ini niatkan, cita-citakan. Nah, harapan terjadi di masa depan. Nah, masih sekolah kan? Sekolah masih apa? SMA? Iya, betul. Nah, kelas 2. Nah, dicita-citakan mau apa habis sekolah? Oke, ayo. Di sinilah taruh curhat. Karena kan nggak bisa curhat sama mama papa kan? Curhat sama sini surat cintanya. Ya saya punya mimpi, saya harus sekolah di luar. Betul saya dikabulin. Saya kepingin ke Papua. Di pesawat saya beli tas Papua, kan waktu saya naik pesawat, saya beli. Tahu-tahu sebulan kemudian saya harus berangkat ngajar di Papua. Nah kan betul mimpi saya dikabulin. Jangan mimpi yang jelek, yang positif. Jadi karena kita ucapan itu doa jelek itu benar.
saya kayak kemarin ke rumah, dia ucapannya jelek. Dia kasih tahu yang bayar itu, saya telat bayar karena saya dijamret. Karena dia udah dijamret. Tahu dia keluar dari sana dijamret. Gimana? Finansial. Nah, pertama, generasi milenial, yaitu tuh sekarang anak-anak sekarang ini milenial nggak bisa kita mau seperti zaman dulu. Lu harus gini, enggak. Dia lebih cerdas, dia lebih ahli di bidang komputer. Anak-anak sekarang lebih best. Kita orang tua harus belajar sama anak-anak. Jangan merasa saya lebih tua, enggak ada. Saya pun harus belajar dengan yang muda. Kalau di sini dalam artian sudah bekerja tapi belum berkeluarga, dia kelompok milenial, ya. Kemudian generasi dreamer, yaitu tidak bekerja dan berkeluarga. Nah, kemudian generasi yang terakhir, generasi legacy, yaitu seperti saya. Nah, sudah bekerja, sudah selesai dan pensiun, dan di sini memikirkan kondisi keuangan keluarga dan keharmonisan keluarga. Jadi memikirkan keluarga, bagaimana harmonis keluarga. Nah, 3 generasi ini kita harus ikuti mereka, karena sekarang yang paling disenangi oleh presiden adalah yang generasi milenial. Dia cerdas, dia pinter, cuma belum ada yang mengarahkan. Harus ada yang mengarahkan supaya tidak salah. Kelebihannya itu nanti bisa tidak diarahkan, dia bisa ya kayak gini loh, kita kendarai ya horizontal, kan kendarai Cidomo itu loh. Umpamanya dia mau masuk ke sini, hati-hati, itu lubang, bisa terima. Nah, harus juga yang generasi ini harus mengikuti yang seniornya orang tua, nasihat orang tua. Walaupun dia sudah sepuh, ya, dia punya ilmu banyak. Kita jangan tetap kita belajarlah dari mereka, ya. Langkah-langkah merencanakan keuangan, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah-langkah kita merencanakan keuangan. Kenali kondisi keuangan, tentukan keinginan yang utama yang kita harus ambil. Bisa ngerti? Langkah-langkahnya yaitu kenali kondisi keuangan, ada di modulnya semua, ya. Kemudian tentukan keinginannya. Kita ingin sesuatu, apa ini dibutuhkan atau tidak? Butuhkan jangka panjang atau pendek? Ya, kayak tadi. Kemudian tentukan keinginan yang utama. Yang mana utama yang kita inginkan? Nah, kenali keluarga kita punya apa saja. Lihatlah modul halaman, kalau dibuka modulnya halaman 6. Jadi langkah-langkah yang diperlukan merencanakan keuangan halaman 6 sudah dibuka. Nah, kenali kondisi keuangan kita. Semua uang dan barang berharga yang kita miliki seperti rumah tinggal, tabungan, toko. Nah, saya minta izin adik baca dari sini, dari pertama. Pertama, kenali kondisi keuangan. Mari kita kenali sebenarnya keluarga kita punya apa saja. Tanda bahwa kita punya kekayaan adalah punya harta benda. Dalam hal ini, harta benda adalah pertama, semua uang dan barang berharga yang kita miliki seperti rumah tinggal, tabungan, toko, perhiasan, dan lainnya. Kedua, dapat dijual atau dijadikan tunai di masa depan dengan nilai yang masih bagus. Namun, tidak semua barang berharga dicatat ke dalam badan. Hanya barang berharga yang memiliki potensi nilai besar dijual di masa depan. Sebagai contoh, motor dan televisi tidak perlu dimasukkan ke dalam badan karena nilai jual di masa depan tidak besar. Utang adalah semua kewajiban yang kita miliki, baik itu kewajiban dalam bentuk pinjaman, uang ataupun kredit, kemudian barang dan uang. Berikut ada harta dan usaha untuk menggunakan perhitungan total kekayaan. Dibuka halaman 7.
halaman. Oke, selamat bekerja. Ini. Coba halaman 7 isi tabel ini. Nah, isi. Ya. Nanti saya bimbing. Isi halaman 7. Sudah? Isi ya. Selamat bekerja. Waktunya nanti Garuda menuju angka yang panjang ya, angka 1 ya, jam 3:05. Kira-kira kan punya rumah DA sama mama papa berapa ini? Hah? Aku di sana. Iya betul. Nah, kira-kira lah berapa dulu lah, goreng sampah. Nanti belajar di rumah. Iya, ya kita tahu. Nah, betul. Ayo. Belum? Nanti tanya ya di rumah ya. Nah, tanya ya mama papa ya di rumah. Oke, PR. Harta. Nah, berarti coba dibaca. Coba bawa. Apabila, coba baca. Apabila total harta yang dimiliki lebih besar dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan kita baik. Tepuk tangan dulu, berarti baik. Salibi, keren. Nah, kalau lebih kecil berarti ya sakit. Gak pernah saya lihat. Nah, sehingga sekarang halaman 8. Coba dibaca halaman 8 dari atas. Tentukan keinginan. Tentukan keinginan. Dapat seluruh keinginan yang sudah dicapai saat ini dan yang ke depan. Apa yang Anda inginkan atau butuhkan? Untuk setiap impian, tulislah kebutuhan dana yang diperlukan dan waktu pencapaian tujuan. Contoh rencana keuangan seperti tabel berikut ini. Terus baca. Impian saya dan istri ingin membeli motor dengan harga 1 juta. Kapan 2 tahun lagi? Kedua, saya ingin membeli rumah untuk keluarga seharga 5. Kapan 5 tahun lagi? Kemudian saya ingin mempersiapkan uang sekolah untuk anak masuk SD sebesar 2 juta. Kapan 6 tahun lagi? Jadi keinginan itu kita punya mimpi, kita tuliskan di sini. Bisa? Lalu saja ada keinginan yang muncul, namun saya tidak bisa seluruh keinginan tersebut karena adanya keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang dimiliki adalah kemampuan keuangan. Oleh karenanya, kita perlu membuat urutan keinginan yang mana yang harus dilakukan. Contoh keinginan yang dimiliki: membeli motor yang 2, menyiapkan dana pendidikan untuk anak, membeli baju baru. Dari tujuan keuangan tersebut, jadi seleksi masyarakat. Pertama, menyiapkan dana pendidikan. Kedua, membeli motor kedua. Tiga, membeli baju baru. Dimana kita prioritaskan keinginan mana yang utama. Setuju? Nah, berikutnya halaman berikutnya. Nah, kalau ditulis urutan 1, 2, 3 ya di sini. Bisa? Contohnya kebutuhan keluarga inti, kebutuhan rumah tangga, ya, kebutuhan rumah tinggal dan seterusnya itu coba di-rankingkan mana yang harus ranking 1. Bisa? Nah, selamat bekerja. Kita waktunya sampai jam angka 4 ya. Oke? Evaluasi keuangannya kita. Kita waktu sehat bisa dapat uang. Dompet Anda mempunyai potensi untuk sakit. Walaupun bayar kurang, Anda bisa sakit. Karena kalian tidak tahu bagaimana dikelola uang. Nah, yang pertama selalu tidak, uang kita selalu tidak cukup atau besar-besar daripada dia. Banyak yang juga gitu. Ada ya? Lebih banyak pasarnya daripada dia. Uang kita selalu berikutnya, uang kita habis bayar utang.
suatu ketika orang tua kita dan punya uang, kita bisa ini loh, mama. Saya ambil contoh. Saya punya anak. Suatu ketika dia mau menikah. Aduh, mendadak ini gimana? Apa dia katakan, Ma, aku sudah punya saving ini uang untuk rencana pernikahan. Pada malu saya jadi mama. Makanya saya belajar, mama kan sering kasih saya uang, kirim uang sekolah, saya tabung katanya. Sekarang mendadak dia butuh ada uangnya, kan? Jadi jangan kita merasa bahwa dompet kita banyak uang kan, tidak ada urusan. Nah ternyata di sini, ya, dompet punya potensi untuk sakit. Sakitnya adalah di mana uang selalu tidak cukup atau lebih besar pasar daripada tiang. Boleh kita butuhkan kalau kita butuh. Kayak contohnya anak mau sekolah, murah, kita bisa di koperasi kan di sini, koperasi kita mandiri, boleh, itu harta kita. Kita butuh motor untuk usaha, boleh, tapi untuk gaya-gaya nggak perlu. Setuju lah, adik-adik? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Lagi semangatin ya. Nah, simulasi periksa dompet. Nah, karena waktunya sudah habis, nanti masuk baru bagaimana cara periksa dompet. Ya, oke? Periksa dompet ya.
kemudian nanti adik-adik buat di rumah hutangnya. Ya. Nah, kita hutang yang produktif boleh. Contohnya buka usaha untuk mengembangkan boleh. Dengan kita bisa dapat hutang berarti kita punya modal kepercayaan. Kan tidak semua orang mau kasih pinjam uang. Utang di orang tua boleh? Boleh. Jadi saya berutang. Nah, nanti ingat dikembalikan. Oh iya. Ma, ini saya kembalikan utangnya. Tapi orang tua saya kadang nggak enakan dia. Kenapa enggak enak? Ya udah deh, nggak jadi kembaliin gitu ya. Nah, kalau udah dikembaliin, tabung dia. Oh iya. Nanti kalau butuh orang tua mendadak bisa diberikan. Nah, orang tuanya misalnya apa? Ya, dagang, Dagang apa? tepung. Nah, tepung. Nah, ibu Ibu rumah tangga. rumah tangga. Nah, bapak hanya jual tepung. Tepung terigu atau tepung apa? Bukan Ji. Panji. Masa hanya tepung? Pasti aneka ragam. Tepung aja yang jual. Oh, di mana? Kampas. Oh, kampas. Ya. Nah, untuk nyaya nggak enakan. Coba situ anaknya bully, tapi dia karena bayar pajak paling. Kan itu ajar disiplin kan. Nah, sekarang nggak enakan, itu bantu sih. Tanya dulu bapak, di mana ini? Periksa kantongnya sama saya, sudah diajar duit. Ya, berapa harta, berapa utangnya, sudah lupa. Nah, ternyata, nah kamu itu tak utang sama bapak. Gak apa-apa ini intermezzo ya. Oke. Nah, kemudian tolonglah buat catatan penghasilan dan pengeluaran kita. Kenapa adik-adik harus buat di sini halaman berikutnya halaman 11? Ya. Di sini catatan penghasilan sebulan berapa dan pengeluaran berapa. Terus terang, memang kita tidak perlu catat, apalagi yang sudah rumah tangga. Ibu kan sudah rumah tangga, Bu? Belum, masih single enggak? Masih single semua? Nah, kalau masih single, kita buat berapa penghasilan kita. Nah, ini ambil adik dia sudah adik bibi kan punya kafe. Ayo mampir ke sini belanja, berarti enak makanannya, ya, lumayannya, betul. Buat saya enggak, kalau tidak enak nanti saya gratis kan. Kalau tidak enak nanti saya bayar. Nah, beliau kan buat enak. Saya beli, nah nanti kan baru tahu berapa pendapatannya, kan? Nah, berapa bayar gaji pegawai. Nah, itu pemasukan dan pengeluaran perlu dicatat. Kayak ini, tolong bantu orang tua. Orang tua senang kan nggak tahu dia. Nah, uang di kota uang semua dicampur dengan kebutuhan rumah tangga. Itu mulailah kita pisahkan. Kita jadi anak milenial yang belajar, sehingga tahu berapa penghasilan kita satu bulan. Nah, pengeluaran pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Setuju? Nanti kerjakan di rumah. Ya, ada penghasilan dan pengeluaran orang tua atau adik dikasih uang saku, dicatat. Berapa pendapatan dari orang tua berikan, berapa yang dikeluarkan. Berikutnya, buat catatan penghasilan dan pengeluaran dalam sebulan ya. Dibuat nanti di rumah ya. Itu PR. Nah, solusi kalau kita tidak punya uang, ayo siapa mau bantu ibu baca? Itu ya. Baca halaman, dibuka halaman 18. Dari atas. Dari hasil perhitungan Ya. Coba dengar halaman 18 dibuka. Nah, dia dari halaman 17 ya di sini. Evaluasi. sampai Nah, nah. Ayo. sama sampai sini. Ya, baca dulu. Nanti ada angpau. Coba didengar halaman 17, evaluasi kesehatan keuangan atau dompet. Coba. Untuk kita sangat boleh diagnosa apakah kondisi keuangan korban atau sakit keuangan sebelumnya. Untuk mengetahui kesehatan keuangan Anda, coba Anda masukkan angka ukuran tersebut pada tabel berikut. Ukuran perbandingan
uang tunai, ukuran cicilan hutang, ukuran menabung. Dari ketiga ukuran perbandingan tersebut, Anda dapat mengetahui bagaimana kondisi dompet keluarga Anda. Jika kondisi dompet keluarga Anda adalah berbeda, segera mengambil tindakan untuk mengurus dompet Anda. Tiga, tepuk tangan semuanya. Mari membuat anggaran, ya, dengan anggaran yang baik untuk keluarga Anda dengan mengisi tabel. Nah, di sini halaman 23 dan contoh, ya. Contoh penghasilan beli 3,5 juta. Nah, kemudian anaknya 500, jadi penghasilannya per bulan kan 500.000. Nah, sekarang kalian latihan untuk halaman 24, asumsi gajinya berapa masing-masing, kemudian dihitung di sini. Ya. Iya, udah gajian. Kalau udah gajian, kasih uang saku. Boleh? Kasihkan minta jajanan sama orang tua, 1 bulan berapa dibagi. Ayo. Ya, yang nggak ada gaji kan dikasih uang saku kan? Nah, 1 bulan uang saku saya sekian, saya keluarkan untuk ini berapa? Nah, kalau Pak Wiji kan sudah punya, nah, penghasilan sekian. Nah, bagaimana persentase? Yang belum terima gaji yaitu uang jajanan dari ibu bapak. Berapa sebulan? Nah, itu dibagi break ini. Nah, waktunya 5 menit. 10 menit ya. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tentunya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru, sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua dari keluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan, seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar pakaian, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga.
Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. 3 prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin. Anda perlu bantuan dalam merencanakan keuangan Anda. Samuel Asset Management siap menjadi mitra dalam merencanakan dan mewujudkan impian Anda. Teman, ayo, maka dari tadi cerita, yang satu ada perencanaan, yang satu tidak kan? Ayo, siapa mau maju? Waktunya sudah lagi sedikit. Ayo. Yang belum pernah ini baju merah ini. Ayo sini. Ayo maju. Keluar dari sini dia harus cuci piring habis makan. Dari awal udah merencanakan keuangannya buat keluarga, buat darurat, buat mungkin ada darurat, ada yang sakit atau keluarga. Jadi kita udah semuanya dari tadi kita tetap menabung. Jadi kalau sesuatu kita sudah usaha. Tepuk tangan dulu. Sekarang duduk sini, siapa berkenan maju? Ayo. Saya Firman, Alasannya? karena Firman sudah melaksanakan pengeluaran keuangan sejak dini. Terus yang satu? Kalau santri dia boros membeli kebutuhan berlebihan. Itu aja. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk ini. Lanjut sekarang kelompok 1 ya. Karena sejak awal dan keuangannya tidak diharmoni dan bisa menikmati hasil saya bisa mudah. Jangan ambil dan hidup boleh-boleh. Hingga masa tuanya itu usaha. Tepuk tangan, bagus Ibu. Terima kasih. Itu perlu kita lakukan perencanaan keuangan juga. Jadi penutupan ternyata mudah sekali membuat perencanaan keuangan, betul enggak? Mudah enggak? Yang penting mau baca dan mau menulis, ya. Kemudian ingatlah selalu akan 3 langkah yang mudah menjadi keuangan keluarga yang lebih sejahtera. Yaitu tetapkan apa saja tujuan keuangan dalam rumah tangga. Yang kedua, lakukan periksa dompet secara berkala setidaknya 1 tahun sekali. Ibaratkan kita medical check up untuk cek kondisi kita. Kondisi kita kelihatan sehat. Ternyata di dalam setelah saya DSA, wah ibu, ini apa di pembuluh darah otak itu tersumbat 80%. Di punggungnya ini dilihat hitam. Oh my god. Nah inilah kondisi keuangan yang harus dicek 1 tahun 1 kali. Yang ketiga, buatlah anggaran rumah tangga secara bulanan. Oke, tidak sulit ya, yang penting mau baca ya. Kemudian ada pertanyaan? Any question? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih, arigatou gozaimasu. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Sekarang kita akan evaluasi harapan dan kekhawatiran tim. Tolong harapan dan kekhawatirannya di sana. Evaluasi, silakan dibaca. Yang lain bisa dengar, balik ke sana, kita lihat ya sebelah kanan. Tadi pada waktu sebelum berangkat, Kita baca harapan dulu ya. Boleh?
cabut. Ayo, cabut dikeluarkan. Lanjut. Dapat ilmu hari ini. Apa? Dapat ilmu hari ini. Itu tanya, dapat nggak ilmu? Bagaimana udah dapat ilmunya? Menjadi lebih disiplin dan mandiri, terutama dalam mengelola keuangan. Bagaimana? Harapannya dipenuhi nggak? Semoga saya dapat mengelola keuangan saya dengan bijak sehingga pemasukan saya lebih banyak daripada pengeluaran. Bagaimana adik-adik? Bisa nggak? Jangan lebih besar pasar daripada kerugiannya. Lanjut. Saya berharap sepulang dari ruangan ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih berguna bagi keluarga maupun semua orang. Bagaimana? Oke. Cabut pada oke ditempel lagi. Menjadi lebih tahu cara mengelola keuangan dan bisa belajar lebih disiplin dan mandiri. Insya Allah bisa ya. Bisa? Agar dapat mengatur pengelolaan keuangan di masa muda. Bisa mengatur keuangan lebih produktif. Setelah mengikuti pelatihan ini bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Gimana? Kalau saya ada informasi siap nggak? Karena dijelaskan kemarin kalau kita orang Indonesia itu terutama NTB makan tidak makan lebih baik berkumpul dia, dia nggak mau. Terus sekolah nggak mau dia. Nah kalau ada program beasiswa siap nggak? Nah nanti buat WA group, kita WA group itu positif ya, jangan negatif saya nggak mau. Untuk buat WA group. Oke, lanjut. Bisa keluar manajemen keuangan. Bisa keluar manajemen keuangan. Iya, kalau manajemen keuangannya bagus, bagaimana cuannya banyak kan? Ada PTK. Betul nggak PTK? Nah, kalau manajemen keuangannya kurang bagus, sakit, dompetnya sakit, bagaimana bisa cuan? Dan lebih besar pasar daripada tiang, banyak utang. Boleh kita berutang, tapi yang produktif, bukan yang konsumtif. Setuju? Oke, sekarang kekhawatiran Mbak Yuki, tolong. Terima kasih. Jadi untuk kekhawatiran yang teman-teman dan teman-temannya di sini, ini rata-rata semuanya hampir mirip. Jadi ada beberapa yang sama. Jadi ada titik kekhawatiran yang sama. Itu satu kena denda atau uang komitmennya habis. Seperti itu. Ini masih khawatir nggak? Ya kan ada semuanya udah lancar. Gimana? Dendanya kena nggak? Kembalikan atau dihibahkan? Berarti kelas ini hebat, semua datanglah ikuti aturan tanda tangan dulu. Kembali ke adik-adik semua. Ya, saya terima kasih banyak. Lanjut. Oke, jadi untuk kekhawatiran yang satu ini ada otak jadi panas sehingga tidak menyerap seluruh pengetahuan. Bagaimana? Panas ya otaknya. Sekarang hujan nggak? Kan ada AC, ada itu hujan. Dan kita jalan selama dari pagi sampai sore, kita jalan tidur semua. Iya kan? Iya ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, tidak dapat
Khawatir bila gagal karena kesalahan dari diri sendiri. Ada yang salah di sini? Ada kan? Takut gagal, takut tidak mencapai ekspektasi orang lain. Jangan merasa gagal. Saya harus sukses. Setuju? Ini dia manusia yang tiga yang menunjukkan berada di kekhawatiran pada saat ini. Nah, tepuk tangan mana? Siapa yang tidak ada khawatir di sini? Nah, lagi, dua. Maju ke bawah. Kena denda yang 250 itu uang pendaftaran. Nah, ternyata semua berhasil tidak kena denda. Nah, dari itu beliau yang bertiga mana satu lagi yang tidak khawatir? Ya, tadi satu yang tidak khawatir ada tiga, yang mendesak ada yang tidak khawatir, dua khawatir sama tidak ada. Siapa? Maju ke depan yang nah, Pak David serahkan sendiri. Itu Pak David, kanan ada. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya.